Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini saya akan melakukan supervisi atau pemaparan tentang peningkatan kualitas pembelajaran yang saya lakukan untuk supervisi kepada teman-teman guru. Jadi kita mulai dari siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran. Ini upaya persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut observasi kinerja guru di SD Negeri 004 Tanah Tidung. Next. Nah, untuk supervisi ini, observasi ini latar belakangnya antara lain mutu pembelajaran di kelas menentukan kualitas lulusan atau SKL yang dulu kita sebut dengan SKL. Berikutnya, kepala sekolah berperan dalam pembinaan dan meningkatkan profesionalisme guru. Selanjutnya, observasi kinerja guru adalah sarana utama peningkatan praktek pembelajaran. Jadi ini saya sebagai kepala sekolah hanya membina dalam meningkatkan profesional guru, dan kinerja guru adalah sasaran utama peningkatan praktek pembelajaran karena berdasar dengan nanti di akhir tahun akan terjadi berada di SKP. Next. Tujuannya siklus peningkatan pembelajaran antara lain mendorong guru melakukan refleksi diri, memberikan umpan balik secara konstruktif, menciptakan budaya pembelajaran yang berkelanjutan, dan menghasilkan pembelajaran efektif, kreatif, dan berpihak pada murid, atau yang dulu disebut dengan ada kata inovatif, kreatif. Sekarang kita persingkat ini menghasilkan pembelajaran yang efektif, kreatif, dan berpihak kepada murid. Terus selanjutnya, tahap-tahap yang diperlukan antara lain itu tahap persiapan. Dalam melaksanakan observasi ada tahap persiapan, yaitu satu, menyusul jadwal observasi antara saya dengan teman guru. Kapan dilakukan? Biasanya observasi itu minimal dilakukan 6 bulan atau 1 semester 1 kali. Jadi kita akan meningkatkan untuk tahun depan 2 kali dalam 1 semester minimal atau maksimal dalam 1 tahun 2 kali. Nah, kita coba nanti dalam 1 semester 2 kali. Nah, selama ini kan cuma 1 kali, jadi kita 1 semester 2 kali, berarti 1 pelajaran setahun bisa 4 kali maksimal. Yang kedua, menentukan instrumen rubrik catatan. Nah, sudah kita lakukan. Yang ketiga, menyepakati fokus observasi dengan guru. Kalau sudah disepakati observasi tanggal sekian, hari sekian, itu instrumennya harus dilengkapi oleh guru. Yang selanjutnya, memberi arahan awal observasi sebagai pendampingan, bukan sebagai pengawas dasar, bukan pengawas, hanya mendamping. Kalau dulu kepala sekolah pengawas itu sebagai pendamping kepala satuan, kalau kepala sekolah pendamping pengawasan. Nah, sekarang dirubah lagi. Jadi kalau dilihat dari Menteri Pendidikan, yang dulu pengawas itu pangkat itu jabatannya sebagai pendamping kepala satuan, sekarang dikembalikan pengawas. Itu sudah punya jabatan, jadi pengawas, bukan lagi pendamping kepala satuan. Next. Tadi yang tahap A ada 4, ada 3, sekarang tahap E, pelaksanaan observasi. Observasi itu dilakukan langsung di kelas. Jadi antara guru dengan kepala sekolah, dan waktu pembelajaran atau KPM kita langsung berhadapan di kelas. Yang kedua, fokus FPP. Jadi untuk pembelajaran itu bahan-bahan apa yang harus disiapkan? Ya, tentu FPP, strategi pelajaran, interaksi antara guru dan murid, media pembelajaran. Kebetulan bulan yang lalu itu kita pernah mengadakan pelatihan tentang media ajar. Nah, ini salah satunya. Dan pengelolaan kelas, asesmen. Jadi asesmen itu artinya
memberikan soal-soal yang pernah diajarkan. Selanjutnya, guru atau kepala sekolah memberi catatan kelebihan dan area perbaikan selama melakukan observasi. Next. Tahap A, tahap B, tahap C. Ini tahap C ada tindak lanjut. Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Satu, dialog secara reflektif pasca observasi. Misalnya guru kurang memberi semangat kepada murid, itu sudah ada catatan oleh kepala sekolah. Jadi reflektif, langsung dialog di daftar. Yang kedua, memberikan apresiasi kelebihan guru. Memberikan setiap guru kita beri apresiasi, walaupun itu kurang, apalagi lebih kita beri apresiasi. Yang ketiga, cara perbaikan yang spesifik. Tidak semuanya harus diperbaiki dalam pembelajaran, hanya satu atau dua. Selanjutnya, rencana tidak lanjut, kita akan terus kalau memang kita berikan pelatihan atau lesson study atau teaching KKG, ya kita sudah melakukan pelatihan, terus KKG, kalau dulu ada lesson study, sekarang kita tingkatkan aja lah pelatihan dan KKG. Teaching termasuk tadi observasi. Yang selanjutnya observasi ulang untuk mengukur perbaikan, tentunya perbaikan kepada kinerja kemampuan guru. Next, Pak. Setelah tadi tidak lanjut, sekarang siklus berkelanjutan atau PDCA. Satu, plan. Kita artinya menyusun rencana observasi. Karena di situ ada kodenya plan, do, check, act. Plan itu menyusun rencana observasi. Yang kedua, do itu melaksanakan pembelajaran dan observasi. Dan ketiga, cek itu mengevaluasi hasil observasi. Dan act itu menindaklanjuti dengan perbaikan dan inovasi. Ya, mudah-mudahan ada inovasi, ada apa itu model pembelajaran terbaru. Saya harapkan teman-teman guru bisa banyak-banyak mengembangkan inovasi dalam pembelajaran kepada murid-muridnya. Next, Pak. Apa yang diharapkan dari observasi? Satu, guru akan terbiasa refleksi dan perbaikan. Jadi sudah, tinggal tadi kepala sekolah langsung berdialog untuk memberi apresiasi. Yang kedua, kualitas pembelajaran meningkat, murid aktif dan berprestasi. Memang kita kendala selama ini murid itu ada sebagian aktif, ada yang tidak aktif. Karena kita tahu kita di lingkungan kita ini masyarakatnya majemuk. Karena faktor pendidikan itu ditentukan oleh 3 faktor: satu, lingkungan; satu, keluarga; kedua, lingkungan; dan ketiga, budaya. Untuk masalah ekonomi, karena kita tahu di sekolah kita tidak ada satupun pungutan apapun bentuknya. Memang kita mengakui lingkungan keluarga sebagai besar, keluarga dari peserta didik kita pendidikannya kurang memadai. Yang kedua, lingkungan. Nah, di lingkungan kita ini sebagai besar bentuknya petani. Jadi harapan besar bagi orang tuanya, anak itu bisa maju pendidikannya tergantung pada guru. Nah, ini yang sering terkendala. Tapi kita akan cari solusinya untuk bekerja sama dengan komite, dengan pemangku jabatan atau stakeholder. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau bagi tugas karena kita ini pas gurunya. Kalau misalnya kita nanti mengusul ada satu guru untuk BK. Kalau disetujui, nanti kita upayakan, kita akan menghadap ke ya pendidikan. Kalau bisa kita minta satu guru BK untuk membantu untuk meningkatkan peserta didik. Yang ketiga, dampak yang diharapkan tadi sudah terjadi. Yang kedua, performa meningkat murid. Sekolah menjadi komunitas belajar yang kuat. Itu harapan semua sekolah. Komunitas yang belajar yang kuat itu antara guru dan murid. Itu yang kedua, pembelajaran aktif itu harus dikembangkan. Memang kendala selalu ada. Ya. Kadang-kadang anak hari ini sekolah. Yang ketiga tadi belum saya jelaskan, satu, keluarga; dua, lingkungan; ketiga, budaya. Padahal yang kita berada di desa ini namanya budaya atau dikenal dengan adat istiadat tidak bisa dielakkan lagi, ya. Karena kita tahu bahwa budaya di
kita tempat bekerja ini sangat kental betul. Ya. Apakah itu budaya pesta atau itu budaya doka atau budaya apapun, kita selalu mengalami hambatan untuk supaya siswa atau murid kita aktif. Karena yaitu kita mau melangkah lebih lanjut, ya namanya adat istiadat kita nggak bisa terjun secara langsung atau menasihati, kita hanya mengimbau. Ya. Kalau misalnya pestanya itu lebih dari 2 hari atau 3 hari, usahakanlah anak itu paginya bisa sekolah, sorenya silakan. Itu pelan-pelan kita akan menerapkan hal tersebut. Next, Pak. Sebagai penutup, observasi bukan sekedar penilaian, tapi pembinaan dan pengembangan guru. Ingat Bapak Ibu guru semua, saya sebagai pimpinan hanya menekankan ya, bahwa observasi itu bukan sekedar penilaian, tetapi pembinaan. Ingat, pembinaan dan pengembangan guru. Penilaian yang bagus, bagaimana penilaian yang bagus itu ya kita sendiri yang menyadari. Kalau misalnya menilainya begini-begini, lebih baik kita berdialog secara langsung. Di mana kekurangannya, di mana kelebihannya. Dan yang terakhir, dengan siklus berkesinambungan ini terciptalah pembelajaran yang berkualitas dan berdaya saing. Mungkin dari sini kita akan memahami semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya, menjadi perhatian bagi kita semua. Bukan ibu bapak, saya juga. Karena saya secara tidak langsung oleh pengawas juga diberi penilaian. Tapi bukan penilaian itu observasi sebagai penilaian mutlak, enggak. Tapi sebagai pembinaan. Dalam hal ini mungkin nanti kalau sudah selesai ini teman-teman semua bisa berkontribusi apa yang saya sampaikan, karena erat kaitannya dengan SKP. SKP nanti di akhir tahun akan dilihat nilainya. Kalau SKP-nya mudah-mudahan harapan kami bagus. Tapi bukan sekedar nilai yang kami harapkan. Kami hanya pembinaan dan pengembangan guru. Selanjutnya nilai ibu sendiri atau bapak guru sendiri yang akan meningkatkan kualitasnya. Tadi apa? Sudah ada pelatihan, sudah ada KG, manfaatkanlah pelatihan. Tempatnya sudah pelatihan media ajar. Terus pelatihan di kita KKG rutin. Nah, mungkin nanti tempo hari waktu pertemuan yang kedua rencananya dilaksanakan di bulan Agustus ini di SD 005. Mudah-mudahan nanti di situ kita akan kembangkan hasil dari KKG. Mudah-mudahan hasilnya itu bisa bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Harapan besar kami Bapak Ibu bisa mengambil hikmahnya dari apa yang saya sampaikan dan bisa terutama bisa meningkatkan kualitas pembelajaran terhadap anak-anak kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang akan berbuat. Mungkin itu aja sampai dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.